Hai semua, Assalamualaikum. Dapur Nasasi kali ini akan membagikan salah satu resep jajanan yang sedang populer, yaitu pastel gulung. Tekstur luarnya dijamin garing dan renyah, dan isian di dalamnya juga penuh. Selain itu, pastel gulung ini juga bisa kita bekukan atau di frozen. Bagaimana cara bikinnya? Langsung saja. Yang pertama, kita siapkan kentang yang sudah dipotong dadu dan sudah dicuci bersih, kemudian wortel, daun bawang, bawang merah dan bawang putih yang sudah dicincang kasar, gula, garam, kaldu, dan merica bubuk. Kita panaskan minyak, kita masukkan bumbu yang kita siapkan tadi. Kita aduk agar bumbunya tidak sampai gosong. Setelah aromanya keluar, kemudian kita masukkan wortel dan juga kentang. Kita aduk sebentar. Lalu kita tambahkan sedikit air. Kemudian kita tutup dan kita biarkan sampai matang. Setelah matang dan airnya sudah menyusut, kita masukkan garam, gula, kaldu bubuk, dan juga lada bubuk, serta daun bawang. Kita aduk sampai merata. Setelah bumbu meresap, kita matikan kompor dan kita biarkan dingin. Untuk bahan kulit, kita siapkan tepung terigu. Kita tambahkan sedikit garam. Tambahkan margarin. Kemudian kita tambahkan juga air. Untuk air, di sini saya pakai air biasa, bukan air es ataupun air hangat. Kita aduk sampai margarin tercampur rata. Lanjut kita uleni dengan tangan yang sudah dicuci bersih. Cukup sampai adonan tercampur rata, tidak perlu sampai kalis elastis. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya kita istirahatkan adonan dan kita tutup menggunakan lap bersih. Kita istirahatkan 15 menit. Setelah 15 menit, kita bisa lihat teksturnya sudah lentur. Selanjutnya kita akan bagi adonan. Di sini saya tidak menggunakan timbangan, jadi cukup kita kira-kira saja. Untuk ukuran bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kita potong-potong adonan. Setelah itu kita ambil satu. Kita tipiskan dengan tangan seperti ini. Untuk hasil kulit yang renyah, akan lebih baik kalau kita bisa menggiling adonan sampai benar-benar tipis. Atau kalau lebih mudah, kita bisa gunakan penggiling adonan. Kita beri isian, kita sesuaikan dengan ukuran kulit yang kita giling tadi. Kemudian kita lipat bagian pinggir-pinggirnya sambil kita tata agar isiannya tidak sampai keluar. Kita tutup pelan-pelan. Setelah itu kita gulung sambil kita rapikan bagian sampingnya. Kita kunci dengan dicubit-cubit seperti ini. Lalu kita gulung dengan sedikit kita tekan. Hasilnya seperti ini. Untuk yang berikutnya caranya juga sama.
Hanya saja pada saat menipiskan adonan, sedikit kita bentuk menjadi bulat. Kita beri isian. Untuk telur rebus, 1 butirnya di sini saya bagi menjadi 8. Kita lakukan seperti cara yang pertama tadi. Hasil pastel setelah digulung, siap untuk kita goreng. Minyak sudah panas, kita masukkan pastel ke dalam minyak goreng. Kita masukkan secukupnya, tidak usah terlalu penuh. Karena pada saat digoreng nanti, pastel harus sering kita bolak-balik agar matangnya bisa merata. Untuk api kompor, kita gunakan api sedang cenderung kecil agar tidak cepat gosong. Setelah berwarna kuning keemasan seperti ini, pastel siap kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut, untuk penggorengan kedua ini, kita akan goreng cukup setengah matang, karena nantinya kita akan bekukan. Jadi kita cukup goreng setengah matang saja. Setelah lapisan luarnya sedikit kering, kita bisa angkat. Setelah kita goreng setengah matang tadi, pastel kita biarkan dingin. Tahap selanjutnya, kita siapkan tin wol yang sudah kita beri alas kertas seperti ini. Ini bagian luarnya sudah kering, tapi belum matang sepenuhnya. Kita tata. Untuk bagian atasnya, kita beri pembatas plastik seperti ini, agar tidak saling menempel. Kemudian, kita tutup, pastikan rapat. Seperti ini, dan siap kita bekukan di freezer. Pastel ini bisa bertahan kurang lebih 6 hari, sedangkan jika kita simpan di lemari es bagian bawah, kurang lebih 3 hari. Dan ini hasil pastel gulung yang kita goreng sampai matang tadi. Untuk satu resep ini menghasilkan 17 pieces pastel gulung ukuran mini. Isiannya terlihat penuh dan menggoda untuk kita nikmati dengan cabai rawit. Cocok sekali untuk ide jualan, ide isian snack box, maupun ide sajian arisan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.